Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita masih membahas seri doa Bapa Kami dengan tema Datanglah Kerajaanmu, dengan subtema apa maksudnya datanglah kerajaanmu? Karena manusia tidak bisa menyelesaikan masalah manusia, yang berdosa tidak bisa menyelesaikan masalah masyarakat yang berdosa, orang yang bermasalah tidak bisa memimpin orang yang bermasalah keluar dari masalahnya. Maka kita mengharapkan datangnya kerajaan sorga. Apa maksudnya kerajaan Allah datang? Yaitu kedaulatan Allah dinyatakan. Satu negara atau kerajaan memiliki beberapa unsur. Pertama, ada pemimpinnya, entah itu raja atau presiden. Dia mempunyai kuasa untuk mengendalikan seluruh negeri. Kedua, satu negara ada rakyatnya, dan rakyat ini taat dan tunduk pada kuasa pemerintahan. Ketiga, satu negara ada hukumnya, dan hukuman ini menjadi prinsip dalam menguasai, mengatur, mengolah rakyatnya. Keempat, satu negara ada kekuatan militer. Bagian internal menjadi pelindungan terhadap eksternal, menjadi kekuatan pertahanan melawan musuh. Itu namanya kerajaan. Kerajaan ada raja. Kerajaan ada rakyat. Kerajaan ada konstitusi dan peraturan. Kerajaan ada kuasa pemerintah, ada kuasa militer untuk membela rakyat dan negara ke dalam dan untuk melawan musuh dari luar. Ini namanya satu kerajaan. Pertama, semua negara ada kepala pemerintahannya. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, apa yang kita maksudkan? Kita ingin mengatakan, Tuhan, biarlah pemerintahanmu sebagai raja dinyatakan. Tuhan, biarlah engkau yang menguasai dan memerintah sebagai raja. Negara kita ada presiden, tapi dalam hatinya orang Kristen juga mengaku ada raja surgawi yang kekuasaannya mengatasi presiden. Dialah sang raja atas segala raja. Dengan kesadaran bahwa kita adalah warga dari dua kerajaan ini, kita baru bisa menjadi orang Kristen yang baik. Kita harus tunduk pada pemerintah kita di dunia. Kita juga harus taat kepada pemerintahan kerajaan Bapa kita yang di surga. Orang Kristen harus selalu ingat bahwa dia mempunyai dua kewargaan. Dia adalah warga dari sebuah negara di dunia ini. Dia juga adalah warga dari kerajaan sorga. Maka, kalau kita taat pada pemerintahan kita, pada raja atau presiden kita, betapa kita harus lebih taat kepada raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Apa artinya? Biarlah engkau menjadi rajaku. Biarlah engkau menguasai hidupku. Biarlah engkau yang menuntun aku. Aku adalah milikmu. Kedua, sebuah negara ada rakyatnya. Ketika kita mengatakan datanglah kerajaanmu, artinya kita mengharapkan lebih banyak orang bersama-sama kita menjadi umat Tuhan. Mengapa kita mengabarkan Injil? Kita mau orang lain sama seperti kita mendapatkan manfaat dari Injil. Mengapa kita mengabarkan Injil? Karena kita mau orang lain juga masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita mengharapkan Allah juga menjadi Tuhan bagi orang lain yang kita kabarkan Injil. Datanglah kerajaanmu, artinya Allah jadilah raja bagiku. Tuhan, aku adalah umatmu. Bukan saja aku adalah umatmu, aku juga mau mengabarkan Injil supaya lebih banyak orang bersama-sama dengan aku percaya kepadamu dan menjadi umatmu.
Ketiga, datanglah kerajaanmu, berarti biarlah penguasaan dan pengendalian Allah atas umat-Mu terus menaungi kita. Setiap negara mempunyai konstitusinya, setiap negara mempunyai fungsi dari hukum. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan dengan hukum Tauratnya menguasai, mengelola seluruh kerajaannya. Apa yang harus kita pahami tentang hukum ini? Ini adalah hukum yang melampaui segala hukum. Konstitusi yang melampaui segala konstitusi. Konstitusi dalam dunia ini bisa berubah. Konstitusi dalam dunia ini dalam beberapa puluh tahun berubah satu kali. Tetapi konstitusi dari Tuhan adalah untuk selama-lamanya, tidak perlu diubah. Karena Allah adalah kebenaran itu sendiri. Allah adalah keadilan itu sendiri. Maka dengan kekudusannya, dengan kebenarannya, dengan keadilannya, Dia mengendalikan dan mengolah segala sesuatunya sehingga tidak perlu diubah. Keempat, apakah prinsip dari pemerintahannya? Di dalam satu kerajaan pasti ada prinsip pemerintahan, dan prinsip-prinsip pemerintahannya itu disarikan dari konten kebenaran yang dipercayai. Itu sebabnya sebagai orang Kristen kita patuh kepada Tuhan. Kita dikontrol oleh Tuhan karena Tuhan memakai prinsip kerajaannya untuk memerintah, mengontrol kita masing-masing. Apakah yang menjadi prinsip pengontrolan? Apakah yang menjadi prinsip pemerintahan Tuhan? Yaitu keadilan kebenaran. Dikausun, di dalam dunia penuh dengan dosa. Di dalam gereja penuh dengan keadilan kebenaran Allah. Di dalam kerajaan setan, setan memakai dosa untuk mengontrol dan menguasai miliknya. Di dalam gereja, Tuhan Allah memakai keadilan kebenaran untuk menguasai, memerintah miliknya. Itu sebab mari kita menyerahkan mata kita menjadi alat kebenaran, telinga kita menjadi alat kebenaran, tangan kita menjadi alat kebenaran, kaki kita menjadi alat kebenaran, seluruh tubuh kita menjadi alat kebenaran. Sepertinya dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 6 ayat 13, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dengan demikian kita melakukan hanya kebenaran yang dicatat dalam kitab suci. Kita memikirkan hanya kebenaran. Kita mendengar hanya kebenaran. Kita menjalankan hanya kebenaran. Kita menyenangi hanya kebenaran untuk menguasai seluruh hidup kita. Dengan demikian, kebenaran menjadi prinsip pengaturan dan prinsip pengontrolan dan prinsip pemerintahan dalam kerajaan Allah. Terakhir, siapa yang melakukan semua hal ini sehingga terwujud segala kemuliaan ini? Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita melalui Kristus adalah takluk kepada Tuhan Allah. Roh Kudus menerangin kita agar kita bisa mengerti kitab suci dan tunduk kepada Tuhan. Roh Kudus memimpin hidup kita untuk takluk pada kedaulatan Tuhan Allah. Itu sebab kerajaan Allah diwujudkan dalam miniatur gereja. Gereja adalah simbol kerajaan Allah. Gereja adalah wakil kerajaan Allah. Gereja adalah miniatur kerajaan Allah. Maka ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, biarlah hukum-hukum Allah terus dilaksanakan dalam hidup kita. Biarlah keadilan Allah dijalankan dalam hidup kita. Allah dengan kebenaran dan keadilannya sebagai prinsip untuk mengolah dan menguasai kerajaannya itu. Maka warga kerajaan Allah itu taat di bawah kebenaran dan keadilan Tuhan itu. Inilah perbedaan kerajaan Allah dan kerajaan setan. Allah dengan kebenaran dan keadilannya mengolah, menguasai kerajaannya. Tetapi setan dengan dosanya mengolah dan menguasai kerajaannya. Maka sebagai umat pilihan Tuhan, biarlah seluruh tubuh kita menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur dapat mendalami seri doa Bapa kami dengan tema Datanglah Kerajaan-Mu. Begitu besar kerajaan-Mu Tuhan yang diharapkan oleh manusia, karena itulah keadilan yang kami rasakan. Dan biarlah kami semakin hari semakin mendalami akan hal ini, kebenaran Tuhan yang di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.